Haleluya, selamat pagi, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Pagi yang baik ini patut kita bersyukur kepada Tuhan kalau kita boleh bertemu di dalam anugerahnya, menikmati segala kebaikannya di dalam hidup kita. Pagi yang baik ini mari kita menyediakan hati dan diri kita untuk bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur untuk anugerah-Mu yang kami nikmati sampai pagi hari ini. Pagi ini kami mau bersama-sama mendengarkan firman-Mu. Berkati kami semua ya Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Pagi hari ini tema firman Tuhan yang ingin saya sampaikan kepada kita sekalian, yaitu hidup baru di dalam Kristus. Sekali lagi tema firman Tuhan, hidup baru di dalam Kristus. Mari kita perhatikan bersama-sama firman Tuhan di dalam Kolose pasal yang ketiga, ayat 1 sampai ayat yang keempat. Kolose 3 ayat 1 sampai ayat yang keempat, demikian firman Tuhan. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas di mana Kristus ada duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Puji Tuhan. Bapak Ibu Jemaat yang kekasih, lewat firman Tuhan pagi hari ini, sebagaimana tema firman Tuhan yang saya sampaikan, hidup baru di dalam Kristus, maka kita melihat, kita dapat memperhatikan bagaimana ciri kehidupan kita sebagai orang-orang yang sudah hidup baru di dalam Kristus. Ciri yang pertama yang kita perhatikan bersama-sama yaitu carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada duduk di sebelah kanan Allah. Bapak Ibu Jemaat yang kekasih, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada. Ini berkaitan dengan perkara-perkara ilahi, perkara-perkara sorgawi. Sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, kita harus menyadari bahwa memang kita hidup di dalam dunia ini, menjalani aktivitas di dalam dunia ini. Tetapi hal yang paling utama sebagai orang-orang percaya yang sudah hidup baru di dalam Kristus, maka fokus kita yang terutama di dalam hidup ini yaitu apa? Mencari hal-hal yang berkaitan dengan kerajaan Allah. Mencari hal-hal yang berkaitan dengan kekekalan. Di mana Kristus ada. Yesus sendiri berkata di dalam Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-33, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ini memberikan satu gambaran dan pemahaman bagi kita bahwa kerajaan Allah dan kebenaran itu merupakan satu hal yang paling penting, paling pokok, paling utama bagi kita sebagai orang-orang percaya yang sudah diselamatkan, kita yang sudah hidup baru di dalam Kristus. Tetapi yang paling utama, paling penting dalam hidup kita yaitu apa? Mencari perkara-perkara yang sifatnya kekal, mencari perkara-perkara yang berkaitan dengan kerajaan Allah, mencari perkara-perkara yang berkaitan dengan kebenaran. Itu yang Tuhan inginkan kita lakukan di dalam hidup ini. Yang kedua, pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Nah, Bapak Ibu Jemaat yang kekasih, kita harus menyadari bahwa sebagai manusia baru, ketika kita percaya dan menerima Kristus di dalam hidup kita sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, maka pola pikir kita, paradigma kita harus menjadi sebuah paradigma yang baru, pola pikir yang baru, yaitu memikirkan hal-hal yang ada di atas, memikirkan hal-hal yang ada di surga.
Sebagai orang-orang percaya ini bukan hal yang mudah, bukan hal yang gampang. Karena kadangkala pola pikir kita masih pola pikir yang lama. Masih pola pikir dunia. Nah, Rasul Paulus memberikan nasihat kepada orang-orang percaya yang ada di Roma, di dalam Roma pasal yang ke-12 ayat yang kedua, supaya apa? Pola pikir mereka berubah. Pola pikir mereka menjadi pola pikir yang apa? Mengerti apa yang menjadi kehendak Allah, apa yang menjadi kemauan Allah di dalam kehidupan mereka. Roma 12 ayat 2 berkata, berubahlah oleh pembaharuan budimu, supaya kamu dapat mengerti apa yang menjadi kehendak Allah, apa yang berkenan, dan yang sempurna. Nah, Bapak Ibu jemaat yang kekasih, tanpa pola pikir yang baru, tanpa paradigma yang baru di dalam hidup kita, maka kita cenderung hanya memikirkan kepentingan duniawi. Kita hanya memikirkan hal-hal duniawi di dalam hidup kita. Tapi lewat kebenaran firman Tuhan pagi hari ini, Rasul Paulus memberikan kita nasihat sebagaimana nasihat kepada jemaat yang ada di Kolose, supaya mereka mengarahkan pikiran mereka untuk tertuju kepada perkara-perkara sorgawi, perkara-perkara ilahi. Tujuannya, maksudnya apa? Dengan kita mencari hal-hal surgawi, yaitu kerajaan Allah dan kebenarannya, dengan kita memikirkan perkara-perkara rohani, itu akan menjadi dasar bagi setiap kita untuk apa? Menerima perkara-perkara atau berkat-berkat jasmani di dalam hidup kita. Itu sebabnya Bapak Ibu jemaat yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, biarlah pagi hari ini carilah perkara yang ada di atas, bukan yang ada di bumi. Pikirkanlah perkara yang ada di atas, bukan yang di bumi. Karena apa? Karena kita telah mati dan hidup kembali di dalam Kristus. Kita hidup bersama-sama dengan Kristus. Sehingga hidup kita adalah hidup yang tentunya bertujuan untuk memuliakan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami, pagi hari ini kami bersyukur. Biarlah firman itu menjadi rema, menjadi berkat, menjadi kekuatan di dalam hidup kami. Kami serahkan seluruh hidup kami dalam tangan Tuhan. Sepanjang hari ini, Tuhan senantiasa sertai, pelihara, dan berkati kami di sepanjang hari ini. Kami akan melangkah bersama dengan Tuhan di hari baru ini mengucap syukur. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati.